Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa dan sahabat sehat. Salam jumpa kembali bersama saya, Wastina Boho. Tentunya dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam dalam edisi kali ini Jumat 12 Desember 2025. Saat ini sudah hadir bersama kita pemirsa yang tentunya akan berbagi informasi seputar kesehatan, terutama pada satu bagian penting yang ada di tubuh kita, yang tentunya kita akan mendapatkan edukasi yang sangat penting dari narasumber kita yang sudah hadir bersama kita saat ini langsung di studio Batam TV. Kita sapa dulu Dr. Priyandini Wulandari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Halo dokter. Halo, selamat sore dok. Selamat sore. Oke dokter, apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat ya dokter. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita punya waktu 1 jam, nanti kita akan ngobrol dengan sahabat sehat. Dokter boleh disapa dulu pemirsa Batam TV dan sahabat sehat yang ada di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pemirsa, sahabat sehat. Perkenalkan, saya dengan Dr. Priyandini Wulandari, spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan penyakit jantung pediatrik dan konsultan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit BP Batam. Oke. Ya, jadi untuk edisi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengenali penyakit jantung bawaan ya dok ya. Betul. Oke, mungkin sebelum lebih jauh dokter bisa dijelaskan apa maksud penyakit jantung bawaan dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi sejak lahir begitu dok. Baik, terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai salah satu jenis penyakit jantung yang mungkin belum banyak familiar ya, karena biasanya kan kalau misalnya kita bicara mengenai penyakit jantung, yang paling banyak orang ketahui adalah penyakit jantung koroner atau yang biasanya menyebabkan serangan jantung, yang kemudian terapinya mungkin selain dengan obat-obatan bisa dipasang ring atau dilakukan bypass. Iya. Nah pada hari ini kita akan mengupas mengenai penyakit jantung bawaan. Secara definisi, penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit di mana terjadi kelainan struktural pada jantung yang sudah terjadi sejak janin berada di dalam kandungan. Karena seperti kita ketahui kan proses pembentukan jantung pada janin di dalam kandungan itu terjadi terutama pada masa awal-awal kehamilan. Iya. Dimulai dari awal kehamilan, kemudian dia berproses sampai dengan minggu ke-8 dan nantinya sampai bayi itu dilahirkan menjalani finalisasinya saja ya. Jadi bahkan sebelum seseorang ibu itu menyadari kalau ibu itu sudah mengandung, proses pembentukan janinnya, fondasinya itu sudah terjadi. Nah, oleh karena itu penting sekali apabila seseorang menikah kemudian berencana untuk memiliki anak, itu benar-benar aware dengan kemungkinan seseorang itu akan hamil sehingga pola hidup itu benar-benar dijaga. Supaya salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya penyakit jantung bawaan seperti itu. Oke, berarti ini sekali lagi ya udah jadi aware ya untuk pengantin baru begitu ya. Betul. Karena kan setelah menikah pasti pengen punya momongan begitu ya dokter. Oke, dok, seberapa umum kasus penyakit jantung bawaan yang ditemukan pada bayi di Indonesia, dok? Baik, kalau secara statistik ya angka kejadian penyakit jantung bawaan itu adalah sekitar 8-10 dari 1000 kelahiran hidup. Nah kalau kita konversikan ke angka di Indonesia itu kurang lebih ada kemungkinan sekitar 40.000 bayi baru lahir setiap tahunnya memiliki penyakit jantung bawaan, seperti itu. Lalu untuk jenis penyakit jantung bawaan yang mungkin paling sering ditemukan dok? Ya. Mungkin spesifik di Batam kali ya dok? Spesifik di Batam ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penyakit jantung bawaan itu kan memang sangat luas sekali ya Kak Nona. Jadi
ada yang derajatnya bisa kita bilang ringan dan ada yang sampai berat atau kritis. Nah, tadi dari yang angka kelahiran sekitar 8 sampai 10 per 1000 angka kelahiran hidup itu, 25%-nya itu adalah penyakit jantung bawaan yang jenisnya kritis. Iya. Nah, penyakit jantung bawaan kritis ini per definisi adalah jenis-jenis penyakit jantung bawaan yang mungkin yang dia perlu melakukan tindakan segera bahkan setelah lahir gitu ya pada beberapa kasus-kasus tertentu, dan kemungkinan dalam 1 tahun kehidupan awalnya sudah menjalani beberapa prosedur untuk mengkoreksi atau mempertahankan kelangsungan hidup bayi tersebut. Nah, kalau tadi kita bicara jenis yang banyak ini, memang untuk saat ini sih yang paling banyak jenis yang penyakit jantung bawaan tidak biru ya. Jadi mungkin ini meluruskan juga nih, kadang-kadang kan kok bisa sih anak saya sakit jantung padahal dia tidak pernah biru gitu ya. Nah, itu kalau untuk penyakit-penyakit jantung bawaan memang ada yang tidak biru golongannya, kemudian ada juga yang biru. Nah, kalau untuk yang tidak biru itu kalau kita bicara awamnya itu mungkin jantung bocor gitu ya, penyakit jantung bocor disekat atau istilah medisnya tuh atrial septal defect atau ASD, kemudian ventricular septal defect atau PDA, patent ductus arteriosus, di mana saluran yang dia normal di dalam janin itu memang adalah pembuluh darah yang harus ada pada saat janin di dalam kandungan ibunya, tapi normalnya setelah dia lahir itu bayi bisa bernafas, paru-parunya mengembang, kadar oksigennya meningkat, harusnya pembuluh darah itu menutup. Tapi pada beberapa kasus sering masih membuka. Nah, itu memang yang cukup banyak ditemukan di Batam ini. Di Batam cukup banyak ya dok ya. Namun yang kritis juga sama, tetap ya ada, tapi mungkin memang itu tadi ya, karena 25%. Kalau yang lebih banyak sih memang yang tadi atrial septal defect, VSD, PDA, kemudian untuk jantung bawaan biru itu juga ada kasusnya yang namanya tetralogi ovalo, TGA, itu belakangan ini lagi agak sering saya temuin juga bayi-bayi yang baru lahir yang disertai dengan TGA atau penyakit jantung bawaan biru itu. Tapi dok, tadi dokter bilang ada ringan dan juga berat. Kapan tuh kita bisa menyadari terutama pada bayi ya dok? Betul. Kalau ini sudah ada penyakit jantung bawaan tergolong ringan gitu dok? Kapan kita sudah bisa menyadarinya gitu? Baik. Nah, kalau penyakit jantung bawaan yang ringan itu justru umumnya tidak ditemui pada bayi. Gejalanya dia tidak ada gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya dia ada lubang atau bocor di sekat jantungnya, ukurannya kecil. Nah, bisa jadi itu temuan insidental saja gitu. Misalnya orang tuanya pingin screening gitu ya. Misalnya karena ada riwayat tertentu atau mungkin saudaranya ada yang memiliki penyakit jantung bawaan, membawa ke dokter jantung, saya pingin anak saya dicek untuk melihat kira-kira ada masalah atau tidak. Nah, itu biasanya insidental kalau pada bayi-bayi. Nah, seringkali penyakit jantung bawaan ini karena dia awalnya itu ringan ya. Nah, jadi awalnya tuh jantung masih bisa mengkompensasi, masih bisa awalnya terjadi pembengkakan dulu gitu ya di sisi yang kanan, sampai sewaktu-waktu jantungnya sudah tidak mampu mengkompensasi lagi, barulah mulai timbul gejala. Bahkan itu di dekade ketiga atau keempat kehidupan baru ketahuan penyakit, ternyata selama ini saya ada penyakit jantung bawaan. Agak gitu. Jaraknya cukup jauh juga ya dok. Betul, banyak sekali yang 30, 40, bahkan baru-baru ini juga ada yang 50-an, 60-an awalnya masuk dengan keluhan yang lain, ternyata setelah diperiksa, oh ternyata ada jantung bocornya, selama ini dia tidak pernah ada keluhan dan tidak pernah menyadarinya gitu. Jadi memang kalau untuk jenis jantung bawaan yang tidak biru tadi, misalnya atrial septal defect itu, kadang-kadang gejalanya baru bermanifestasi saat dia sudah mulai aktif nih, misalnya masa-masa sekolah, remaja, atau bahkan saat dewasa, seperti itu. Kalau untuk pada orang dewasa sendiri, kapan tuh yang paling mungkin cepat untuk kita sadari kalau ternyata itu adalah penyakit jantung bawaan gitu? Ya, kalau untuk pada orang dewasa, biasanya keluhannya tidak khas. Memang kan kalau penyakit jantung bawaan tidak ada keluhan pada dewasa ya, tidak ada keluhan yang benar-benar spesifik. Karena kan kalau udah dewasa nih, kadang kita bisa jadi keluhannya misalnya dia datang dengan nyeri dada, terus kita awalnya nyeri dadanya karena apa nih? Karena masalah penyakit jantung koroner atau ada yang lain atau ada masalah katup. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya dari pemeriksaan fisik sudah ada clue-clue yang cukup jelas. Misalnya ada bunyi jantung tambahan, ada bising jantung. Nah, kemudian dia akan dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk menegakkan diagnosis dengan kita
selain tadinya di anamnesa atau kita wawancara dulu ya, keluhannya seperti apa, mulai kapan. Kemudian nanti dilakukan rekam jantung EKG, kemudian dilakukan juga foto toraks dan USG jantung yang nantinya dapat menegakkan diagnosis secara pasti melalui USG jantung atau ekokardiografi, seperti itu. Oke, baik dok. Lalu apakah penyakit jantung bawaan yang selalu terdeteksi sejak bayi itu bisa muncul gejalanya saat dia dewasa? Mungkin ya gejala yang pernah ditemukan pada saat bayi itu akan muncul di saat dia dewasa atau seperti apa dok? Ya, nah kalau untuk jenis yang tidak biru tadi ya, itu biasanya apalagi kalau ukurannya tidak terlalu besar, bisa benar-benar tidak bergejala sampai dewasa. Namun kalau penyakit jantung bawaan yang biru, umumnya ini akan lebih terlihat nih. Biasanya anak bayinya atau anaknya itu menampakkan kebiruan terutama di daerah sentral seperti di bibirnya, di lidahnya. Kemudian kalau misalnya dia menangis itu tampak semakin biru, seperti itu. Nah, kalau dengan penyakit jantung tipe yang seperti itu, misalnya dengan kondisi namanya tetralogi ovalo ya, dia bisa progresif memang gejalanya. Nah, kalau bayi itu kan kerjaannya nggak banyak ya, paling hanya nyusu gitu ya, aktivitasnya kan hanya menyusu, mandi, bobo gitu ya. Jadi kalau untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, kelihatannya itu pada saat dia menyusu nih, gejala yang kita perlu curigai ini kok anak saya agak lain ya dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya gitu. Cluenya seperti apa? Yang pertama, dia itu menyusunya terputus-putus gitu, menyusu terputus-putus dalam artian apabila dia misalnya ASI gitu ya dengan ibunya, pada saat dia menjedot ASI ibunya tuh kelihatan lelah gitu ya, jadi dia terlihat capek sekali sampai berkeringat. Kemudian karena dia capek akhirnya dia berhenti, nafasnya terengah-engah, tapi karena dia masih lapar akhirnya jadi rewel seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi nyusunya, berhenti lagi, jadi waktu menyusuinya lebih lama dan ibunya merasa payudaranya ini masih belum kosong gitu, jadi menyusunya itu menjadi terputus, tidak efektif, otomatis akan berpengaruh kepada kenaikan berat badannya. Kenaikan berat badannya akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kemudian juga mungkin dia akan sering mengalami batuk panas, infeksi berulang gitu ya, yang sampai harus dirawat bisa lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau untuk penyakit jantung bawaan yang tidak biru, umumnya nanti pada saat dia mulai tumbuh dewasa, gejala gagal jantung yang muncul, cepat capek, kemudian mudah lelah saat aktivitas, sesak nafas juga ya, sesak nafas, bisa ada bengkak di kaki atau di perutnya terasa seperti begas, seperti itu. Kalau untuk jenis jantung bawaan yang biru, umumnya pada saat dia mulai aktif, sudah mulai bisa jalan, dia akan sering jongkok. Mekanisme alaminya seperti itu. Kalau misalnya dia sudah merasa lelah atau tidak mampu mengkompensasi, dia akan banyak jongkok. Nah, itu cluenya seperti itu yang mungkin bisa kita waspadai kalau ada gejala-gejala seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemirsa, sahabat saya sudah terjawab ya. Karena biasanya kalau sudah terjadi di saat bayi tidak menutup kemungkinan nanti ketika dewasa ya dengan dua kategori dia akan yang menetap. Ya, seperti itu. Baik. Lalu faktor apa saja nih yang bisa menjadi penyebab terbentuknya kelainan jantung bawaan pada janin, dokter? Baik. Nah, kalau untuk pasti pertanyaannya kalau kita informasikan ke orang tua, ini sebenarnya sangat breaking bad news ya, karena hati orang tua mana yang tidak luluh lantah kalau misalnya tahu anaknya ada penyakit jantung bawaan. Pasti pertanyaan pertamanya, kok bisa ya dok? Terus akhirnya jadi berpikir, salah saya apa ya? Dulu saya kenapa ya? Seperti itu. Nah, jadi memang sebagian besar penyebab penyakit jantung bawaan ini tidak diketahui, kecuali memang yang berpotensi atau menyebabkan faktor risiko yang lebih tinggi terjadinya penyakit jantung bawaan itu adalah misalnya pada saat hamil, terutama di awal-awal kehamilan tadi ya, yang mungkin dia belum sadar kalau hamil, misalnya ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu, obat-obatan yang sudah dilaporkan memiliki potensi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, itu adalah golongan obat jerawat nih, isotretinoin gitu ya, itu harus sangat berhati-hati, itu sangat pantang untuk ibu hamil terutama di awal kehamilan. Kemudian ada beberapa obat kejang, obat penenang, itu dilaporkan memiliki risiko untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Nah, kemudian yang lain adalah terpaparnya infeksi, seperti infeksi rubella, paparan terhadap asap rokok, atau zat-zat toksik lainnya, itu meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung bawaan.
Atau bisa juga dia berkaitan dengan sindroma-sindroma tertentu, misalnya sindrom Down gitu ya, itu sering disertai dengan penyakit jantung bawaan atau DiGeorge. Banyak sindrom-sindrom lain yang memang salah satu manifestasi atau gejala yang sering menyertainya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi itu adalah berkaitan dengan genetik. Oh, berkaitan dengan genetik. Bisa berkaitan dengan genetik, tapi genetiknya bukan berarti misalnya kalau ibunya mengidap penyakit jantung bawaan, anaknya pasti nih, memang itu ada meningkatkan risiko, tapi itu pun tidak banyak. Tapi ini adalah yang terkait dengan kelainan genetik pada sindroma-sindroma tertentu. Artinya gaya hidup dan juga pola makan dari bumil sendiri ya, ketika sudah ada janin itu juga harus betul-betul dijaga ya. Harus dijaga. Dokter mungkin juga bisa dibagikan dong share informasi pola hidup, pola makan seperti apa nih yang mungkin perlu dijaga gitu, dokter. Iya, kalau pola makan untuk ibu hamil nih atau untuk supaya tidak ada gejala jantung bawaan ketika nanti bayinya sudah lahir gitu. Sebenarnya sih secara umum ya, kalau misalnya seorang ibu itu sudah merencanakan untuk memiliki momongan gitu ya, 3 bulan sebelum menikah misalnya, kalau dia berencana ingin langsung punya anak, itu boleh kita sudah mulai mengkonsumsi misalnya asam folat gitu ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi defek pada kandungannya. Nah, kalau untuk makanan, sebenarnya sih makanan yang sehat secara pada umumnya aja ya, tidak ada yang khusus atau pantang yang terlalu gimana, tapi mungkin yang perlu dihindari adalah makanan-makanan yang tinggi merkuri pastinya ya. Ya, itu yang harus dihindari, karena selain untuk penyakit jantung bawaan juga bisa untuk yang lainnya seperti itu. Betul, nanti kalau nggak ke jantung juga bisa berpengaruh ke bagian organ tubuh yang lain begitu ya, dokter. Oke, dok, ada lagi satu pertanyaan, tanda-tanda apa yang mungkin perlu diperhatikan khususnya dari orang tua pada bayi dengan dugaan penyakit jantung bawaan? Mungkin pada gejala awal dokter sudah jelaskan tadi, tanda-tanda lain apa yang mungkin menjadi perhatian gitu, dokter? Ya. Oke, dokter tahan dulu ya. Ini pasti sahabat sehat juga penasaran ya apa jawabannya. Pastinya kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya bersama Dr. Priyantini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi, pediatrik, dan penyakit jantung bawaan. Sekali lagi, kita akan masih lanjut dengan perbincangan kita, tentunya informasi dan edukasi yang akan diberikan oleh Dr. Dini. Kita lanjutkan ke pertanyaan kita tadi ya dokter, tanda-tanda apa yang perlu diperhatikan orang tua pada bayi dengan dugaan penyakit jantung bawaan? Baik. Selain yang sudah dokter jelaskan di awal tadi. Baik, tadi mungkin yang sudah kita bahas menyusu terputus tadi Iya, ya. betul. Baik, selain menyusu terputus, tentu saja yang lebih emergensi atau butuh penanganan segera itu terutama untuk jenis-jenis penyakit jantung bawaan yang biru. Nah, kalau untuk penyakit jantung bawaan biru ini, biasanya dia lebih terlihat di bibir dan di lidah pada saat menangis gitu ya. Dan ada salah satu tanda bahaya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan, di mana dia benar-benar harus dilakukan penata laksanaan emergensi di rumah sakit, bahkan butuh tindakan emergensi segera. Itu salah satunya adalah pada anak-anak dengan atau bayi dengan penyakit jantung bawaan yang biru. Ada istilah yang dinamakan dengan hypercyanotic spell. Nah, jadi hypercyanotic spell ini ciri-cirinya pada bayi misalnya ya, pada saat dia menangis, dia akan semakin biru gitu ya. Jadi semakin biru, kemudian semakin iritabilitas gitu ya, gelisah, kemudian bahkan sampai terkesan seperti mengantuk atau mulai terjadi penurunan kesadaran. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin memang kebiruan itu agak sulit dideteksi oleh mata awam ya, terutama kalau yang kulitnya agak gelap nih. Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada pasien yang tidak aware karena memang dikira hanya karena kulitnya memang agak gelap gitu ya. Tapi itu yang perlu diperhatikan adalah terutama di lidah, kemudian di bibir, kemudian bagaimana pola menyusunya. Kemudian kalau misalnya untuk tanda-tanda pasien bayi dengan penyakit jantung bawaan, mungkin dia juga kalau sudah terjadi tanda-tanda gagal jantung ya, dia lebih nyaman kalau digendong sama ibunya gitu. Kalau diletakkan atau dibaringkan itu gelisah karena nggak nyaman, pasti sesak. Dia akan lebih nyaman kalau di posisi digendong seperti itu. Oke dokter, tapi gimana caranya untuk mendeteksi sedari kandungan begitu ya dok? Iya. Selain yang dokter jelasin tadi. Baik. Nah, ini jadi bagus sekali pertanyaannya ya Kak. Jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan ini bisa kita lakukan pemeriksaan USG yang lebih detail untuk menilai ekokardiografi janinnya, namanya fetal echo. Nah, fetal echo ini adalah pemeriksaan USG kandungan, tapi yang fokus melihat bagaimana struktur jantung. Jadi nanti dia akan melihat bagaimana struktur dari ruang-ruang jantungnya, sisi kanan dan sisi kirinya apakah ukurannya itu seimbang, kemudian apakah terdapat kelainan pembuluh darah, misalnya pembuluh darahnya terbalik atau ada yang menyempit seperti itu dapat dideteksi mulai dari kandungan ya. Jadi waktu terbaik untuk dilakukan pemeriksaan fetal ekokardiografi ini terutama di 18 sampai 22 minggu usia kehamilan. Nah, di situ sudah lebih baik, kelihatannya lebih jelas. Karena kalau misalnya memang nanti usia kandungannya semakin tua, itu memang secara teknis akan lebih sulit. Apakah bisa dilakukan gitu ya? Bisa, tapi mungkin akan lebih sulit dibandingkan yang 18 sampai 22. Itu dapat memberikan gambar yang terbaik pada fase kehamilan 18 sampai 22 minggu itu. Oke dokter, untuk di segmen ini kita juga berbicara tentang penanganan dan juga pengobatan ya dokter, baik bayi maupun orang dewasa. Bagaimana metode penanganan untuk penyakit jantung bawaan? Apakah baik terhadap bayi maupun orang dewasa, apakah memang harus berakhir dengan operasi atau seperti apa dokter? Baik. Nah, jadi kalau untuk penanganannya, ini kita kembali lagi melihat kasusnya ya. Kasusnya penyakit jantung bawaannya yang tipe yang mana, kemudian derajatnya seberapa besar gitu ya. Nah, kalau misalnya pada bayi-bayi baru lahir nih, bayi baru lahir yang misalnya pembuluh darah jantungnya yang kita sebut dengan ductus arteriosusnya itu masih tidak menutup, sehingga nantinya disebut patent ductus arteriosus, itu masih ada kemungkinan untuk dia bisa menutup sendiri tanpa perlu kita lakukan tindakan segera. Itu untuk yang jenisnya kecil ya, kecuali kalau misalnya memang tindakannya ukuran pembuluh darahnya itu cukup besar dan bergejala, mungkin perlu dilakukan lebih cepat. Nah, kalau untuk
bocor jantung pun itu juga kita melihat posisinya di sebelah mana. Misalnya di sekat atrium antara serambi kanan dengan serambi kiri, ini disebut dengan ASD atau atrial septal defect. Itu memang dia ada beberapa jenis. Ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di tengah, ada yang posisinya di bawah dekat dengan katup gitu ya. Nah, kalau misalnya posisinya itu yang di tengah, itu yang ada chance untuk dia menutup sendiri selama ukurannya itu tidak terlalu besar. Biasanya kalau ukurannya itu kurang dari 5 mm, itu masih bisa kita tunggu, terutama kalau dia tidak memiliki gejala gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ukurannya itu lebih besar, itu mungkin nantinya perlu dilakukan tindakan. Tapi kalau posisinya yang di atas atau yang di bawah tadi itu ya, nah itu tidak bisa menutup sendiri, itu harus dilakukan tindakan operasi seperti itu. Nah, kalau untuk tindakan-tindakan jantung bawaan ini sekarang memang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang sudah sangat berkembang. Banyak penyakit jantung bawaan yang bisa diterapi secara sempurna tanpa dilakukan operasi. Misalnya adanya bocor di antara serambi kanan dengan serambi kiri tadi yang ASD. Itu sekarang bisa dilakukan penutupan atau seperti penambalan gitu ya. Jadi kita masukkan seperti payung di dalam lubang itu, kemudian nanti payungnya ditinggalkan, lubangnya bisa tertutup secara sempurna. Nah itu dari studi-studi dibandingkan dengan dilakukan penutupan secara operasi itu tidak menunjukkan hasil yang inferior atau tidak lebih jelek gitu ya. Follow up jangka panjangnya juga bagus dengan keuntungan tidak ada luka bekas gitu ya. Apalagi kalau perempuan-perempuan pasti kan kalau dioperasi jantung itu aduh nanti bekasnya besar banget di sini gitu kan. Nanti kalau mau pakai bikini ada bekasnya gitu kan. Nah, itu ternyata cukup baik. Tapi memang untuk penutupan lubang di sekat jantung itu harus memenuhi beberapa syarat gitu ya. Tidak semuanya memang juga bisa ditutup, harus dilihat juga bagaimana besarnya, kemudian jaringan sekitarnya yang nantinya menjadi tempat dudukan payungnya itu apakah semuanya ada atau tidak, itu harus dievaluasi dengan lebih jelas. Untuk VSD pun juga bisa ditutup dengan tanpa operasi, kemudian PDA, kemudian kasus-kasus penyempitan katup itu bisa dilakukan balon untuk melebarkan penyempitannya. Nah itu jadi yang saat ini banyak dilakukan. Nah kalau untuk beberapa penyakit jantung bawaan, terutama yang lebih kompleks ya, yang penyakit-penyakit jantung bawaan biru atau yang kelainannya itu lebih dari satu, itu memang arahnya masih untuk dilakukan operasi. Nah tapi tadi itu operasi itu sekarang juga semakin berkembang gitu ya, bahkan untuk operasi tadi penutupan lubang atau perbaikan katup, sekarang bisa juga dilakukan dengan penyayatan yang sangat minimal. Mungkin bekas operasinya itu hanya 4 cm dan lokasinya itu di samping, jadi tidak mengganggu yang terlalu di depan gitu ya, di samping, di dada di sebelah samping itu juga sekarang sudah berkembang seperti itu. Jadi memang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat membantu ini untuk mempertahankan atau menyelamatkan anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini. Begitu pula dengan orang dewasa ya dok ya? Benar, anak-anak hingga dewasa. Anak-anak hingga dewasa. Oke dokter, tapi untuk sebuah prosedur pengobatan yang mungkin dulunya operasi tapi sekarang mungkin bisa lebih minim, apakah efektif? Nah kemudian jangka waktunya berapa lama dok untuk prosedur itu dok? Baik, nah apakah efektif? Efektif, jadi alatnya itu kan ditinggalkan di dalam gitu ya. Nah, dari studi-studi yang diikutin gitu ya, pasiennya itu menunjukkan luaran yang cukup baik. Untuk penyulit-penyulit atau komplikasi akibat adanya benda asing itu tidak menunjukkan hal yang negatif. Kemudian keuntungannya juga lama rawatnya yang pasti lebih singkat gitu ya. Kalau kita melakukan penutupan tanpa operasi, kalau lancar semua tidak ada penyulit, itu insya Allah bisa pulang dalam 3 hari. Seperti itu. Kalau sebelumnya dok, kalau dibandingkan dengan sebelumnya gitu, berapa lama bedah ya? Misalnya kalau bedah yang konvensional yang biasa itu secara umumnya kalau tidak ada penyulit itu biasanya pulang dalam waktu 5 hari. Nah ini kan kalau untuk secara proses penyembuhannya, lama rawatnya itu menjadi lebih cepat. Tapi balik lagi harus yang ideal untuk dilakukan penutupan tanpa operasi. Seperti itu. Baik, nah dokter kan dari RSBP Batam ya. Benar. Di RSBP Batam sendiri ada prosedur khusus nggak untuk menangani kondisi seperti ini dok? Ya, jadi kalau untuk di RSBP Batam kami memang untuk menegakkan diagnosisnya dulu ya, itu bisa dilakukan dengan ekokardiografi atau USG jantung.
Kemudian untuk tindakan kateterisasi jantung itu juga sudah bisa dilakukan. Dan untuk karena kita ada cath lab, insya Allah alhamdulillah sudah bisa juga nantinya kita akan melakukan penutupan itu di Rumah Sakit BP Batam. Itu dilakukannya di ruang kateterisasi, ruang yang sama seperti orang dilakukan tindakan pemasangan ring gitu. Oke. Nah, lalu untuk resiko dan juga tingkat keberhasilannya, tentu juga sahabat sehat bertanya-tanya ya, apalagi yang saat ini punya penyakit seperti yang kita bahas dalam edisi kali ini, bertanya-tanya resikonya seperti apa sih? Ada nggak tingkat resikonya yang mungkin menakutkan atau seperti apa gitu, dokter? Baik, risiko untuk tindakan yang Resiko tanpa untuk tindakan, operasi atau betul. atau operasinya? Tindakan operasi atau prosedur terbaru mungkin ya saat ini Baik. yang berlaku di RSBP. Ya, memang kalau kita bicara risiko ya, setiap tindakan medis itu ada risiko yang dapat terjadi. Kalau kita bicara risiko itu mungkin saya suka menganalogikannya, ibaratnya kita naik pesawat nih, pasti ada risiko ya nauzubillah min zalik ya pesawatnya itu terjadi sesuatu gitu. Udah harus siap nih ya, kita udah di udara. Harus siap. Betul. Nah, tentu saja kita sebelum melakukan tindakan itu, bagaimana patient selection-nya nih, kriteria pasiennya itu apakah memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan misalnya penutupan yang tanpa operasi itu ya, itu apakah semuanya sudah terpenuhi atau tidak. Nah, bagaimana ukurannya? Yang pertama itu ya, kalau lubangnya itu terlalu besar sekali, itu tidak bisa untuk dilakukan penutupan yang tanpa operasi. Apalagi kalau struktur atau daerah di sekitarnya yang nantinya akan menjadi dudukan alatnya itu tuh ada yang tidak lengkap. Nah, itu tentu saja risiko untuk alatnya lepas itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi pemilihan pasiennya itu harus benar-benar selektif gitu ya. Nah, kemudian risiko itu berarti yang pertama misalnya terjadi embolisasi alat atau alat itu terlepas ya, itu memang bisa terjadi bahkan sampai 1 tahun setelah pemasangan. Jadi memang terutama awal-awal setelah pemasangan aktivitasnya jangan terlalu lasak dulu nih kalau bahasa ini kan. Jadi supaya alatnya itu benar-benar duduk bagus gitu ya, tidak rentan untuk terjadinya lepas. Kemudian yang kedua katupnya. Nah, jadi kan pada penyakit-penyakit jantung bawaan seperti yang bocor di bilik nih, kadang-kadang dia posisinya itu berdekatan dengan katup. Misalnya ada namanya katup trikuspid yang di sebelah kanan atau di katup aortanya. Nah, itu kalau misalnya ternyata katupnya itu berpotensi kalau nanti kita pasang alat itu di situ malah menjepit sehingga menimbulkan kebocoran katupnya, ya itu juga tidak dilakukan gitu ya. Kemudian ya infeksi dan lain-lain itu minimal ya, karena kan tindakannya pasti sangat steril ya untuk dilakukan, tapi itu adalah risiko-risiko yang dapat terjadi. Nah, kalau untuk pembedahan, itu pun juga kita sebelum bedah banyak pemeriksaan nih yang dilakukan. Selain dari USG, ekokardiografi, itu dilakukan kateterisasi jantung. Nah, jadi pada pasien-pasien penyakit jantung bawaan yang tidak dikoreksi gitu ya, terutama yang istilahnya late presenter, jadi dia udah disertai dengan penyulit atau komplikasi yang kita khawatirkan adalah terjadinya hipertensi paru gitu ya. Karena kalau kita analogikan nih, kalau ada lubang di sekat antara serambi kanan dengan serambi kiri, darah yang berasal dari serambi kiri ini akan menyeberang ke sebelah kanan, karena di kanan itu kan tekanannya lebih rendah. Dari serambi kanan dia turun ke bilik kanan, dari bilik kanan darah dibawa ke paru-paru untuk dicuci gitu ya, diberikan oksigen sebelum nantinya masuk lagi ke jantung sebelah kiri. Nah, kalau alirannya dia itu banyak bertambah dari kiri ke kanan, tentu saja paru-parunya tuh jadi kelebihan cairan kan, jadi banjir dia paru-parunya. Nah, lama-lama tekanannya bisa meningkat sehingga terjadi kondisi yang disebut dengan hipertensi paru, seperti itu. Nah, kalau pada hipertensi paru yang tahapnya masih awal, itu masih bisa diobatin. Tapi kalau misalnya kondisinya itu sudah cukup berat, nah itu nantinya yang penyakit jantung bawaan tidak biru, nantinya bisa menjadi biru. Karena darahnya itu berbalik. Karena kanannya itu tekanannya terlalu tinggi, kanan itu kan darah yang miskin oksigen gitu ya, dia menyeberang ke sebelah kiri sehingga terjadi percampuran dan akhirnya menjadi biru. Jadi biru, meski dari awal tidak biru gitu. Iya, bisa. Jadi dari penyakit jantung bawaan yang awalnya tidak biru, itu bisa menjadi biru karena adanya komplikasi hipertensi paru yang berat atau kita sebut dengan Eisenmenger syndrome. Nah, kalau dengan kondisi-kondisi seperti itu sudah tidak bisa dilakukan tata laksana baik secara
non operasi maupun secara operasi, karena itu malah akan meningkatkan risiko terjadinya mortalitas dan morbiditas terhadap pasiennya. Itu bisa nanti selesai tindakan malah jadi terjadi storm macam-macam gitu ya. Gitu. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti itu dilakukan pemeriksaan dulu dengan kateterisasi jantung untuk menilai ini masih bisa ditutup atau tidak, masih bisa dikoreksi atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak dilakukan karena malah akan membahayakan pasiennya, jadi terapinya hanya dengan obat-obatan. Seperti itu. Oke, dokter, berarti ada beberapa tindakan ya, seperti yang dokter jelaskan, non operasi maupun yang operasi, seperti juga ada penutupan tanpa operasi. Tadi juga dokter menjelaskan jika tidak dioperasi ada tindakan terapi. Nah, kalau kondisi pasien dinyatakan tidak memungkinkan, mungkin dari kondisi fisik yang sudah dicek begitu ya dok, terapi seperti apa, bentuk apa nih yang mungkin harus dijalankan oleh si pasien agar bisa pulih seperti itu dok? Ya ini memang yang tentunya akan jadi sulit ya, karena biasanya kalau dengan kondisi seperti ini gejalanya tuh sudah sangat jelas, pasiennya sudah pasti tidak nyaman dan obat-obatannya pun terbatas kalau sudah terjadi yang hipertensi paru seperti itu. Itu memang obat-obatannya misalnya komplikasi yang terjadi adalah payah jantung atau pompa jantungnya jadi melemah, yaitu kita berikan terapi-terapi obat untuk gagal jantung. Kalau misalnya terapi komplikasinya tadi sudah terjadi hipertensi paru, diberikan obat-obatan untuk menurunkan tekanan parunya itu, seperti itu. Oke, dokter, sepertinya obrolan kita masih panjang ya. Kita masih punya 2 segmen, pemirsa. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Terima kasih sahabat sehat, Anda masih bersama kami di Bincang Prima. Kita lanjut perbincangan kita dengan dokter kehidupan anak dengan penyakit jantung bawaan. Tadi di awal kita membuka obrolan kita dengan anak dulu ya, bayi ya. Dok, bagaimana pola hidup yang aman untuk anak atau remaja dengan kondisi seperti ini? Baik, ya kalau untuk pola hidup yang aman ya, kalau pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan ini tentu saja kalau misalnya dia bergejala, kita memang dapat melimitasi atau membatasi kegiatannya. Iya. Tapi kalau dia ternyata penyakit jantung bawaannya ringan dan tidak ada gejala sama sekali, itu memang tidak ada limitasi selama jenis jantung bawaannya itu yang cukup aman ya. Misalnya tadi lubang di serambi yang tidak terlalu besar, itu tidak ada limitasi untuk aktivitasnya dia. Baik untuk olahraga dan lain-lain itu masih memungkinkan. Nah, tapi kalau misalnya anak dengan penyakit jantung bawaan, misalnya yang biru, yang mudah lelah, sesak nafas, jalan sedikit saja mungkin sudah jongkok seperti itu ya, itu tentu saja aktivitasnya harus dibatasi seperti itu. Nah, kemudian pada beberapa jenis penyakit jantung bawaan yang biru gitu ya, terutama hal yang penting adalah jangan sampai kekurangan cairan. Nah, ini juga sangat penting nih. Kalau misalnya terjadi misalnya diare atau muntah, itu harus segera dibawa ke vaskes untuk ditata laksana agar tidak terjadi gangguan cairan dan elektrolit yang berlebihan, karena tadi bisa memicu keadaan gawat darurat tadi yang disebut dengan hypercyanotic spell tadi, seperti itu. Oke, Nah, dokter. mungkin tambahan untuk yang dewasa juga nih ya, yang perlu diperhatikan juga tadi kalau misalnya dengan penyakit jantung bawaan kompleks, biru terutama ya, atau memiliki komplikasi seperti hipertensi paru, itu memang ini berita yang kurang baik juga sih, tidak dianjurkan untuk hamil karena itu angka mortalitas baik terhadap ibu dan janinnya itu juga cukup tinggi seperti itu. Artinya sekali lagi mungkin penegasan ya untuk sahabat sehat, baik anak remaja maupun dewasa nih, kadang-kadang kan lebih suka berolahraga katanya nih supaya jantungnya sehat, olahraga gitu ya. Tapi ini kita juga balik lagi harus mengetahui bawaan jantung kita seperti apa, mungkin yang punya riwayat sakit jantung baik yang masih ringan maupun sudah kategori biru begitu ya. Dok, sebaiknya tidak boleh olahraga atau boleh olahraga tapi tipis-tipis boleh, Dok? Ya, kalau untuk yang tidak ada keluhan dan penyakit jantung bawaannya termasuk yang tadi ringan atau sudah dikoreksi, itu sih tidak ada limitasi ya. Tapi kalau ada penyakit jantung bawaan terutama yang berisiko, yang struktural gitu ya, misalnya ada gangguan katup atau misalnya ada penebalan di struktur jantungnya, kemudian ada potensi terjadinya gangguan irama yang berat, itu sangat tidak dianjurkan untuk beraktivitas fisik yang berat karena bisa memicu terjadinya gangguan irama jantung yang fatal hingga menyebabkan henti jantung mendadak seperti itu. Henti jantung mendadak itu yang fatal banget yang ya. fatal. Oke. Baik, dokter. Lalu ada pertanyaan, apakah penyakit jantung bawaan bisa sembuh total? Nih, mungkin ketika bayi belum bisa ada tindakan yang berat begitu ya, Dok. Ketika dewasa baru bisa melewati tindakan dari medis begitu. Apakah itu sudah menjamin kesembuhan total atau seperti apa? Ada terapi lagi yang harus dibarengi, Dok? Ya. Nah, kalau untuk penyakit jantung bawaan tidak biru yang jenisnya tadi lubang di bilik jantung misalnya atau yang disebut dengan VSD atau VSD, kalau dia jenisnya itu yang perimembran atau yang muskular, itu potensi untuk dia menutup sendirinya itu sangat baik, terutama kalau ukurannya itu masih di bawah 3 mm. Nah, itu kemungkinan menutup sendirinya bagus nih, itu masih bisa kita observasi. Kalau untuk yang di serambi atau di atrium, itu juga masih ada potensi untuk menutup sendiri selama jenisnya itu yang ASD sekundum ya, tadi yang posisinya berada di tengah-tengah, itu bisa benar-benar menutup sendiri. Dan satu lagi yang PDA tadi, patent ductus arteriosus, itu masih bisa kita observasi sampai 3 bulan. Nah, kalau misalnya mereka ternyata sudah menutup sendirinya dengan sempurna, udah itu sudah dinyatakan total sembuh, nggak perlu tindakan apa-apa lagi ke depannya. Mungkin pola hidup, pola makan kali kesehatannya harus dijaga. Oke, dokter. Lalu seperti apa nih peran orang tua sekaligus yang menjadi dokter pribadi gitu ya di rumah? Dokter, apakah langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak sudah terdiagnosis penyakit jantung bawaan? Baik. Nah, jadi langkah awalnya memang tadi yang pertama untuk
bisa acceptance itu mungkin butuh waktu pastinya ya. Kalau misalnya dari dokter anak aja misalnya saya dapat rujukan dari teman sejawat, misalnya rujuk ke saya untuk ada kecurigaan gitu. Dari awal tuh orang tuanya pasti sudah sangat cemas nih. Iya. Sudah pasti aduh semoga enggak gitu ya. Nah, seringkali setelah diagnosis itu ditegakkan dan memang ada penyakit jantung bawaan, orang tua itu mungkin belum bisa menerima atau denial gitu, sehingga anaknya misalnya dianjurkan untuk tindakan atau misalnya kita anjurkan untuk rujuk untuk dioperasi, itu tidak mau gitu ya, karena mungkin merasa tapi anak saya baik-baik aja gitu kan, memang klinisnya oke gitu. Pemeriksaan misalnya dari dokter anaknya ada bunyi jantung tambahan atau misalnya dokter anaknya curiga karena berat badannya naiknya tidak stuck gitu ya, tidak bertambah. Nah itu tapi kayaknya dia masih oke-oke aja kok gitu, mungkin dia kurus aja kali kayak saya gitu ya, masih ada fase denial seperti itu sehingga diabaikan. Nah ini sangat sayang sekali karena ujung-ujungnya apa yang kasihan malah anaknya. Betul. Gitu ya. Yang kita khawatirkan kalau misalnya nanti sudah terjadi komplikasi, sudah terjadi tadi yang disebut dengan hipertensi paru dan tambah-tambah hipertensi parunya semakin berat, hal ini malah membuat anaknya jadi tidak bisa diterapi. Nah, nanti dia datang beberapa belas tahun kemudian gitu ya dengan kondisi sesak nafas, sudah mulai tampak biru, ya memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi seperti itu. Jadi sebaiknya hal-hal seperti itu yang mungkin memang berat tapi memang harus kita hadapi gitu ya, karena tujuannya adalah untuk demi kebaikan anak kita tentunya. Nah kemudian juga yang perlu difikirkan nih sebagai orang tua, kita juga mungkin kita kasihan gitu ya, sedih, tapi kita pikirkan juga bagaimana psikologis anak ini sebenarnya di sekolah ya. Nanti kan misalnya dia melihat teman-temannya olahraga, pasti anak pasti ada pingin keinginan ya, juga, apalagi kalau sudah betul. masuk fase-fase remaja, jadi minder seperti itu. Kemudian juga mungkin badannya jadi tampak lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Nah itu yang harus dihindari untuk ketakutan berlebihan seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada didiagnosis seperti itu, sangat boleh sekali nih sharing ke komunitas. Jadi sekarang ada komunitas keluarga dengan kelainan jantung bawaan gitu ya, KKJB, itu support group. Jadi saling sharing, anak saya misalnya diagnosisnya seperti ini, harus apa, sudah pernah dilakukan apa. Jadi itu semuanya saling support di situ. Kalau ada info-info, saling berbagi di situ. Ya kalau mau second opinion juga silakan sekali ya, sangat tidak dilarang gitu ya untuk benar-benar meyakinkan. Tapi yang pasti anaknya jangan diabaikan gitu ya, jangan denialnya jangan berkepanjangan. Betul. Itu benar-benar harus ditata laksana. Yang sulitnya seperti itu kadang. Untuk fase acceptance itu lama sekali sampai akhirnya terlewat, akhirnya golden periodnya terlewat, tidak dapat dikoreksi lagi gitu karena masa waktu yang terbaiknya sudah lewat. Oke dokter, tapi dalam kondisi seperti itu kontrol itu penting nggak? Sangat penting. Berapa kali itu dok yang disarankan oleh dokter medis? Ya jadi kontrol itu terutama untuk menilai misalnya pada kelainan-kelainan jantung bawaan kritis tadi ya, yang tadi mungkin sempat saya singgung di awal, di mana angka kejadiannya adalah 25%. Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan kritis ini, dia sangat membutuhkan patensinya si ductus arteriosus tadi itu, pembuluh darah janin yang ada di dalam kandungan, sebagai jalur untuk misalnya pada penyakit jantung bawaan yang disebut dengan pulmonal atresia, di mana pembuluh darah yang menuju ke paru-paru itu tidak terbentuk. Nah, kalau pembuluh darahnya ini tidak terbentuk kan tidak ada aliran ke paru. Ini ada satu pembuluh darah yang disebut dengan PDA yang mensuplai ke paru-paru gitu. Jadi dia dari pembuluh darah besar aorta ke pembuluh darah paru-paru melalui pembuluh itu. Nah, pembuluh ini tuh harus benar-benar kita jaga, jangan sampai menutup. Karena kalau dia menutup bisa terjadi penurunan kondisi, kemudian bayinya tiba-tiba sesak nafas hebat, semakin biru, tampak lemah, dan harus sampai dilakukan pemasangan alat bantu nafas karena dia sudah tertutup. Nah, jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan kritis ini tentu saja monitoring atau kontrol dan follow up-nya itu harus lebih ketat ya. Ini pasti akan dirawat di ICU terus sih. Dari bayi baru lahir ini dirawat di ICU. Kalau misalnya memang kita butuh tindakan untuk mempertahankan patensi tadi yang PDA-nya ini, kalau dia sudah mulai mengecil, itu bisa diberikan obat
prostaglandin gitu ya untuk membesarkan, atau dilakukan pemasangan stent di pembuluh darah itu sehingga pembuluh darahnya tetap terbuka. Nah, kalau bayi baru lahir kritis seperti ini, monitoring atau follow up-nya mungkin setiap hari nih. Kalau udah mulai, aduh saturasinya kok tambah turun, ini setiap hari di eko seperti itu. Atau dari awal kalau memang udah potensi dan mau kita rujuk ya, tindakannya segera dilakukan di awal. Tapi kalau untuk penyakit jantung bawaan yang mungkin tidak terlalu berat gitu ya, itu bisa dipantau 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kalau yang derajatnya sedang dan membutuhkan obat-obatan, ya tentu saja dia harus datang setiap bulan ya untuk meneruskan obatnya, kemudian disesuaikan dosisnya dengan berat badannya, seperti itu. Oke, baik dok. Ini tadi kalau kita berbicara medis ya dok, ada banyak sekali pemirsa atau sahabat sehat di luar sana yang mungkin memiliki kondisi penyakit seperti ini, tapi lebih memilih untuk melewati atau mengikuti prosedur pengobatan tradisional. Apakah itu disarankan? Dan ketika sudah menjalani pengobatan tradisional, disejalankan dengan prosedur dari medis, apakah itu boleh atau tidak? Dokter jawab setelah yang satu ini. Baik. Dokter, kita akan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Bagus ya. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih sahabat sehat, masih bersama kami. Kita lanjutkan obrolan tadi, kita udah di segmen terakhir ya dok. Ya, oke, tadi pertanyaannya adalah apakah boleh orang pasien dalam kondisi ini
boleh menjalankan prosedur pengobatan tradisional atau tidak, dan kalau disejalankan dengan pengobatan dari medis tuh bagus atau tidak gitu. Silakan. Baik. Ya, jadi kalau untuk bicara obat tradisional ya, kita harus perhatikan dulu nih kira-kira komposisinya apa sih yang diberikan tuh apa. Dan memang beberapa banyak obat-obatan tradisional itu kita tidak bisa merekomendasikan karena studinya, efikasi dan uji klinisnya tuh mungkin masih belum ada gitu ya. Jadi kalau untuk kami pasti akan merekomendasikan ya memang sudah ada banyak penelitiannya, sudah banyak pasien-pasiennya, berdasarkan studi-studi dan juga pengalaman kira-kira terapi terbaik yang diberikan untuk pasien jenis jantung bawaan ini itu dilakukan tindakan apa, itu yang akan kami rekomendasikan. Seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum mengambil tindakan untuk prosedur pengobatan apa yang akan dijalani, periksa dulu begitu ya dokter. Betul. Supaya diberikan saran yang baik untuk pemulihan Anda pemirsa. Nah, lalu untuk pencegahan dan screening ke ibu hamil juga, apakah screening seperti USG itu wajib dilakukan atau tidak, dan ke siapa aja gitu dok? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan ekokardiografi fetal ya atau fetal echo ini memang dianjurkan untuk ibu-ibu yang memiliki faktor risiko, misalnya yang memang terdiagnosis rubella di awal kehamilannya, atau misalnya ada penyakit diabetes atau riwayat anak sebelumnya ada penyakit jantung bawaan, itu lebih dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan fetal ekokardiografi ini. Memang kalau sudah dilakukan pemeriksaan fetal ekokardiografi, mungkin saat ini tidak ada terapi yang dilakukan terhadap janinnya ya, misalnya terdeteksi, oh ini bayinya ternyata ada diagnosis ini gitu, memang tidak ada tindakan. Tapi paling tidak kita dapat bersiap-siap pada saat menjelang proses kelahirannya. Nah, jadi anak ini dilahirkan di rumah sakit yang mumpuni, yang ada fasilitas NICU-nya, yang ada fasilitas dokter jantung atau dokter jantung anaknya. Jadi lebih siap gitu ya. Pada saat anak ini lahir, segera dilakukan pemeriksaan, dan ternyata kalau misalnya ternyata jenisnya yang penyakit jantung bawaan kritis yang biru, itu bisa kita sudah standby nih, siap-siap kira-kira perlu dilakukan tindakan apa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan nih. Pasti juga sahabat sehat muncul lagi pertanyaan, emangnya di RSBP Batam tuh keunggulannya seperti apa dan adakah prosedur untuk hal itu? Ya, baik. Jadi alhamdulillah saat ini saya sudah kembali ke Batam ya sebagai konsultan kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan di RSBP Batam. Sehingga untuk tindakan yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan USG jantung baik pada janin maupun pada anak gitu ya, dan dewasa, karena alat-alat yang dimiliki ini fasilitasnya juga bagus gitu ya. Kemudian untuk cath lab kita juga tersedia, sehingga untuk dilakukan tindakan penutupan atau prosedur-prosedur yang tanpa operasi itu juga sudah bisa dilakukan di RSBP Batam, dan juga untuk tindakan kateterisasi jantung seperti itu. Berarti di RSBP Batam untuk keunggulan fasilitas sudah cukup memenuhi begitu ya dok? Benar. Tanpa harus dirujuk begitu dokter? Insya Allah. Memang kalau untuk operasi atau tadi ya yang tidak bisa dilakukan penutupan tanpa operasi itu ya tetap harus kita rujuk. Terutama untuk penyakit-penyakit jantung bawaan kompleks, memang saat ini masih harus kita rujuk ke pusat jantung rujukan gitu ya, yang terutama di Jakarta atau di kota-kota besar. Tapi paling tidak dengan adanya layanan baru ini di RSBP Batam, kita bisa membantu masyarakat Kepri nih ya pada umumnya dan pada khususnya, sehingga mengurangi angka rujukan harus dikirim keluar kota. Ya, itu sangat membantu sekali apabila tindakannya itu bisa dilakukan di Batam. Seperti itu. Dan RSBP Batam menyediakan hal itu untuk pasien-pasien ya pastinya. Oke dokter, tanpa kita sadari obrolan kita rasanya singkat ya dok, tapi kita udah 1 jam ternyata berbagi dengan sahabat sehat. Closing statement dok untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk sahabat sehat yang mungkin belum menyadari punya penyakit jantung bawaan atau sedang menjalani prosedur pengobatan dokter, silakan. Baik, terima kasih para sahabat sehat. Memang bicara mengenai penyakit jantung bawaan itu tidak cukup mungkin hanya dalam waktu 1 jam ya, karena jenisnya itu sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana kira-kira opsi untuk tata laksananya. Jika sahabat sehat memiliki keluhan atau tanda dan gejala yang mengarah ke penyakit jantung bawaan, silakan datang ke RSBP Batam untuk berkonsultasi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Oke, jangan lupa datang ke RSPP Batam pemirsa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya tidak salah dalam mengambil tindakan pengobatan begitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Sudah Karena 1 jam dengan hadir senang langsung di hati. studio Batam TV tentunya dan berbagi informasi penting, memberikan edukasi yang baik juga untuk sahabat sehat di luar sana. Terima kasih untuk pemirsa juga yang telah setia tetap di layar kaca dan juga layar handphone, mungkin ya sambil kerja juga bisa nonton selama 1 jam kita bisa berbagi dengan Anda pemirsa. Untuk itu dari Studio Batam TV kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di topik menariknya lainnya. Jantung Batam yang terus bertumbuh, kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. ASBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSPP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona